Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita mau membahas tentang 5 tempat-tempat paling angker yang ada di Pulau Sulawesi. Tempat-tempat apa sajakah itu? Sebelum memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Yang pertama, Benteng Port Rotterdam yang ada di Makassar. Benteng Rotterdam adalah salah satu bangunan bersejarah di Makassar. Selain itu, benteng ini juga berfungsi sebagai museum. Namun, di balik itu semua, tersimpan banyak cerita mistis pada bangunan ini. Dilansir dari IDN Times, menuliskan bahwa beberapa pengunjung mengatakan bahwa mereka sempat melihat sosok yang berpakaian seperti tentara dengan dada yang berlumuran darah. Penampakan ini biasanya muncul di malam hari. Selain itu, terdapat pula kisah hantu Sumiati yang menjadi urban legend populer di Makassar. Sosok Sumiati diceritakan adalah wanita yang tewas mengakhiri hidupnya karena stres dan tak bisa menanggung malu karena telah dilecehkan oleh beberapa orang pria. Konon, Sumiati ini mengakhiri hidupnya di dekat benteng Port Rotterdam ini. Semenjak saat itu, muncul pula lah aturan yang melarang pria berpakaian serba merah di sekitar tempat tersebut. Karena kabarnya salah satu orang yang melecehkan Sumiati juga berpakaian warna merah. Yang kedua, Kota Wentira yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Wentira nyatanya bukanlah sebuah kota biasa yang bisa kita jumpai dengan gampang. Pasalnya, Wentira merupakan kota gaib yang berada di dalam hutan pegunungan antara Kota Palu dengan Kabupaten Motong, Sulawesi Tengah. Sama halnya dengan kota Saranjana, kota Wentira ini juga dianggap sebagai kota berteknologi maju dengan peradaban modern yang ciri khasnya bangunannya berlapis emas. Beberapa orang mengakui kalau mereka pernah secara tidak sengaja masuk ke kawasan Wentira ini. Dan semua yang mereka lihat adalah perkotaan dengan bangunan berlapis emas. Semenjak saat itu, setiap kendaraan yang melintas di dekat wilayah Wentira ini biasanya akan membunyikan klakson sebanyak 3 kali agar mereka tidak dibuat kesasar hingga masuk ke wilayah Wentira. Tentu, kita tak bisa mempercayai 100% cerita-cerita ini. Namun, terdapat dipungkiri, kawasan hutan tempat di mana Wentira ini berada menjadi salah satu tempat paling angker yang ada di Sulawesi dan juga Indonesia. Benarkah Wentira adalah istana para jin? Siapa yang tahu akan hal itu? Yang ketiga, Rumah Karundrung di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagi orang Makassar, mungkin tidak asing dengan Rumah Karundrung ini. Yap, di Mall Panakukang memang ada wahana rumah hantu bernama Rumah Karundrung. Tapi yang mau kita bahas di sini bukanlah rumah hantu buatan itu, melainkan Rumah Karundrung sesungguhnya. Rumah Karundrung menjadi saksi bisu dari tewasnya satu keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Peristiwa ini terjadi di tahun 1995 silam. Seluruh keluarga yang terbanting tersebut dilemparkan masuk ke dalam sumur belakang rumah. Dan semenjak saat itu, Rumah Karundrung menjadi tempat yang seolah terasingkan dari peradaban maju kota Makassar. Rumah itu dibiarkan kosong dan mulailah muncul berbagai cerita-cerita mistis di rumah tersebut. Mulai dari sosok kuntilanak yang duduk di pinggir sumur, sosok anak kecil yang kerap kali bermain-main di dekat sumur, hingga bau-bau khas melati di sekitar rumah tersebut. Well, sebenarnya saya kurang tertarik membahas hal-hal mistis dari rumah ini, karena ada satu hal yang lebih menyeramkan, yaitu tindakan manusia yang dengan tega membantai keluarga penghuni rumah tersebut. Kapan-kapan akan kita bahas lebih lanjut kisah dari Rumah Karundrung ini. Untuk saat ini, mari kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, Patung Menari di Manado, Sulawesi Utara. Di kota Manado, tepatnya di halaman bekas kantor Unit Pelaksana Tugas Daerah alias UPTD,
Taman Budaya Sulawesi Utara, terdapat dua buah patung pria dan wanita. Patung pria diberi nama Tole, dan patung wanitanya diberi nama Keke. Sekilas, kedua patung itu nampak sedang memperagakan tarian Maengket, yang merupakan tarian khas Minahasa. Sekilas memang tampak normal, dan tidak ada yang salah. Namun, cerita mulai berkembang kala banyak warga yang menyaksikan kalau dua patung itu pernah nampak bergerak layaknya manusia pada umumnya. Banyak warga yang mengaku pernah menyaksikan hal tersebut. Salah satunya mengaku kala itu dia sedang duduk-duduk di malam hari sambil menghadap ke arah patung tersebut. Dia kemudian iseng-iseng mengeluarkan HP-nya untuk merekam suasana malam. Ia kayak bikin instastory begitu. Saat kameranya diarahkan ke patung tersebut, nampak salah satu patungnya tidak mempunyai kepala. Seorang lain bernama Narsisus mengaku sudah melihat patung-patung itu bergerak sebanyak 2 kali. Ternyata daerah tersebut memang dikenal angker. Kabarnya ada-ada saja orang yang hilang di daerah tersebut. Patung-patung tersebut juga nampak tidak terawat. Jadi sepertinya memang wajar kalau kawasan tersebut jadi taman bermain para hantu. Yang kelima, Jembatan Bolong di Mamuju, Sulawesi Barat. Jembatan ini punya cerita mistis yang kuat, karena kabarnya jembatan ini kerap kali meminta tumbal dari pengendara yang melintas. Saat ini, ada 2 jembatan yang bernama Jembatan Bolong di Kabupaten Mamuju. Satu jembatan sudah tak lagi digunakan, karena sudah ada jembatan yang baru yang menggantikannya. Nah, jembatan yang tidak lagi digunakan inilah yang kemudian memunculkan cerita-cerita mistis. Dulunya di jembatan tersebut memang sering terjadi kecelakaan, dan kecelakaannya memang amat sangat parah. Banyak orang yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut. Mobil dan motor pun kadang sering mogok saat melintas di jembatan tersebut. Di malam hari, warga biasa mendengar suara-suara aneh, dan tak jarang pula yang melihat sosok perempuan duduk di salah satu sudut jembatan tersebut. Para warga percaya bahwa hantu di sekitaran jembatan itu kerap kali meminta tumbal, dan tumbalnya adalah kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jembatan tersebut. Adapun kendaraan mogok juga ulah iseng para hantu di sekitar jembatan tersebut. Dan teman-teman, itulah tadi 5 tempat angker yang ada di Sulawesi. Semua tempat ini punya ceritanya masing-masing, dan tentu saja kalian boleh percaya ataupun meragukan kebenaran dari cerita ini. Karena namanya hal mistis memang sifatnya misteri dan susah dicari tahu kebenarannya. Dan jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.